Pemirsa, kebakaran menimpa pabrik gorden di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Dan diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Lokasi pabrik gorden yang terbakar tak jauh dari tempat pembuangan sampah akhir Rawakucing. Belum diketahui pasti apakah ada korban luka atau korban jiwa. Pasalnya saat kebakaran terjadi, karyawan pabrik masih bekerja. Dampak kebakaran sempat dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sebab lokasi kejadian kebakaran tak jauh dari areal Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, sebuah minibus ringsek ditabrak KRL di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pengemudi mobil tidak tahu KRL akan melintas karena tidak ada palang pintu perlintasan KRL. Sebuah mobil minibus ringsek ditabrak KRL di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Kamis siang. Peristiwa ini terjadi karena tidak adanya palang perlintasan, sehingga pengemudi mobil tidak mengetahui ada KRL yang hendak melintas. Pengemudi mobil selamat dalam peristiwa ini, namun syok berat. Untuk saat ini kami sedang melakukan pendalaman terkait karena apa kejadian kecelakaan tersebut. Untuk korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, namun tidak ada luka, mungkin korban saat ini sedang shock. Nanti akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Mobil kemudian dievakuasi petugas di Sub Jakarta Utara agar tidak mengganggu lalu lintas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tersangka pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di dalam lantai di Depok juga terlibat dalam kasus pembunuhan lain. Tersangka berinisial J membunuh korban berinisial S dengan latar belakang hubungan sesama jenis. Tersangka pembunuhan jasad di dalam lantai di Depok, Jawa Barat ternyata juga terlibat dalam kasus pembunuhan lain. Menurut pengakuan tersangka J, ia membunuh seorang korban berinisial S karena dipaksa berhubungan sesama jenis. Tersangka membunuh S 2 bulan sebelum membunuh kakaknya, D. Setelah kasus pertama terungkap, ya, kebetulan tidak jauh dari lokasi, memang beberapa saat yang lalu ada laporan orang hilang. Kemudian kita telusuri atau kita dalami keterangan dari tersangka, benar ternyata orang hilang tersebut juga merupakan korban pembunuhan dari tersangka yang kita tangkap ini bersama seseorang satu. Dan sekarang untuk peristiwa yang kedua sedang proses, ya, karena setelah ditunjukin lokasi tempat dimakamkan yang disembunyikan mayatnya, sedang proses penggalian. Sebelumnya, saat peristiwa penemuan jasad korban berinisial D, seorang warga mengaku kehilangan anggota keluarganya sejak 3 bulan lalu. Pikirannya ya ke situ. Langsung ke abang Mbak? Iya. Perasaan gitu. Tapi nggak tahu juga. Iya, pamitannya tanggal 25 itu pas hari Selasa itu sore. Pamit aku, gue mau ke Lewiliang katanya. Ya udah. Tanya dengan siapa gitu? Dengan tanya sama siapa, emang ke rumah dia. Jual itu? Iya. Terakhir kali udah. Kini polisi masih mendalami kasus kedua yang melibatkan tersangka J. Polisi juga masih mendalami keterkaitan korban S dengan laporan orang hilang yang diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musisi IGD Ari Astina alias Jering SID divonis 1 tahun 2 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian. Ya, Jering masih pikir-pikir untuk banding atau tidak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin Ida Ayu Atnyana Dewi menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan penjara kepada musisi IGD Ari Astina alias Jering SID atas kasus ujaran kebencian.
Jering juga didenda 10 juta rupiah dengan ketentuan diganti kurungan 1 bulan jika tidak dibayar. Istri Jering, Nora Alexandra, yang turut hadir di persidangan tidak dapat menutupi kesedihannya mendengar putusan yang dibacakan hakim. Usai sidang, Jering belum menentukan sikap untuk banding atas vonis ini atau tidak. Dirinya memiliki waktu 7 hari untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Ekspresi Jering kan sudah jelas ya, bahwa Jering kecewa dengan putusan ini. Itu sudah jelas. Jadi, tapi kita akan meresponnya dengan cermat. Oleh karena itu, tadi Jering menyatakan setelah berkonsultasi dengan kami akan menggunakan waktu berpikir 7 hari. Sama seperti jaksa. Sementara itu, ayah Jering, Iwayan Arjono, mengaku menerima vonis tersebut. Namun dirinya masih berharap adanya keadilan yang sebenarnya untuk putranya. Dari awal kami tetap menghormati hukum, karena kami itu bagian dari anak-anak pejuang veteran. Itu dasar kami. Kenapa? Tidak mungkin kami akan meludahi negara ini dengan yang harus kita lakukan yang terbaik. Nah, ini hukum sudah berjalan dengan bagus. Mari kita anak-anak ke depan. Kalau anak mau keadilan, ya kita harus suarakan keadilan itu. Tidak ada komentar dari Jering dan Nora Alexandra saat menuju mobil tahanan. Vonis ini sendiri lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah yang mengacu pada Undang-Undang ITE. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini akan diperiksa di Barreskrim Polri terkait acara Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Sementara Polda Jabar akan memeriksa 10 pejabat Pemkab Bogor terkait acara yang digelar pada 13 November lalu. Polisi terus meminta klarifikasi sejumlah pihak untuk mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di beberapa acara yang dihadiri Rizik Syihab dan masa pendukungnya. Setelah memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini akan dimintai keterangannya oleh penyidik Barreskrim Polri. RK akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri masa Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Jakarta, Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore ya, sama juga untuk dimintai keterangan ya. Jadi bahasanya bukan diperiksa tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor. Tentunya saya sebagai warga negara yang taat hukum, hal-hal seperti ini wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Selain Barreskrim Polri, Polda Jabar hari ini juga akan memeriksa 10 orang dari Pemkab Bogor terkait acara Rizik Syihab di Megamendung. Sedianya Bupati Bogor Ade Yasin akan diperiksa namun dijadwal ulang karena COVID-19. Mereka kurang lebih 10 orang akan dilakukan pemeriksaan untuk diminta klarifikasinya di Polda Jabar, di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, jadi di Bandung. Polda Jabar berharap semua yang terdaftar dalam panggilan bisa hadir agar penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan bisa diteruskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang masih belum usai ini membuat setiap orang harus lebih kreatif agar mendapat pemasukan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa ibu rumah tangga di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, di sini mereka mengisi waktu dengan membuat masker lukis. Kegiatan ini pun memberikan pemasukan yang cukup efektif. Inilah para ibu rumah tangga di kawasan Candi Renggo, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang tergabung dalam perkumpulan Dewi-Dewi. Mereka mengisi waktu luangnya dengan kegiatan bermanfaat. Selepas mengerjakan pekerjaan rumah, mereka berkumpul di pos warga yang terletak di lingkungan tempat mereka tinggal. Memiliki modal kemampuan melukis, muncullah ide untuk membuat masker lukis. Selain unik, masker ini memiliki keunikan tersendiri. Setiap orang dibagi tugas masing-masing. Ada bagian yang membuat pola,
menjahit, hingga melukis di atas masker. Hasilnya, jadilah masker lukis indah dengan motif bunga ini. Berbahan dasar katun premium, serta cat lukis khusus tekstil, masker ini dijual dengan harga yang cukup ekonomis, Rp15.000 hingga Rp20.000. Selama 4 bulan terakhir, mereka mampu menjual hingga ratusan masker lukis yang dijual secara daring. Penjualannya pun merambah hingga luar kota bahkan luar Pulau Jawa. Masker lukis biasanya kita membuat bunga-bunga, terus karakter, terus permintaan dari konsumen. Permintaannya alhamdulillah baik Mas, banyak yang berminat sampai keluar kota. Keluar kotanya sampai Pasuruan, Bandung, Surabaya, Makassar, Jakarta. Harganya mulai harga 10.000 sampai 20.000. Dalam sehari, ibu-ibu ini bisa menghasilkan hingga 30 masker lukis. Dengan mengisi kegiatan ini, selain menambah pundi-pundi rupiah, mereka juga bisa tetap produktif meski di tengah pandemi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayus Pagi kali ini. Saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.